landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis merupakan seperangkat konsep dari aturan hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Dalam rekam jejaknya sebagai negara republik, Indonesia memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, landasan yuridis pendidikan menjamin bahwa setiap kebijakan dan implementasi pendidikan harus jalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga membentuk kerangka yang adil, teratur, dan berintegritas dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis memberikan banyak pengetahuan tentang beragam peraturan hukum konstitusional dan kebijakan pemerintah yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan pendidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan. Jenis landasan yuridis dapat meliputi Undang-Undang Dasar 1945 yang terucut pada UU Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan atau pemerintah daerah. Yang kedua ada isi Undang-Undang 1945 yang berkenaan dengan pendidikan. Yang pertama ada pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 ini menjelaskan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai ke tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan dibentuknya kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia dengan adil dan merata. Yang kedua ada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar. Setelah pendidikan dasar baru ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 3. Pasal ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan kesatuan serta akhlak mulia dalam rangka menegakkan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius dari peserta didik. Yang keempat ada pasal 31 ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal ini menjelaskan bahwa negara harus memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatan dan belanja negara, serta dari pendapatan dan belanja daerah. Yang kelima, pasal 21 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah melakukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengikuti nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, yaitu dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi pendidikan agama, sama dari agama tercipta keamanan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pembentukannya berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Sebelumnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikukuhkan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989. Tetapi seiring berjalannya waktu, mengalami perubahan dan juga pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003. Dalam
Beberapa poin penting yang terdapat di Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 diantaranya, yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip penyelenggara, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat sarana prasarana, yang kelima ada pembina, yang keenam ada jalur pendidikan, yang ketujuh ada perguruan tinggi, yang delapan ada hak dan kewajiban, yang kesembilan adalah wajib belajar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur banyak hal, diantaranya yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan juga tujuan guru dan dosen. Yang kedua, adanya hak dan kewajiban guru dan dosen. Yang ketiga, kompetensi guru dan dosen. Yang keempat, kualifikasi akademik, sertifikat pendidikan, dan kesehatan guru dan dosen. Yang kelima, pemberdayaan profesi guru dan dosen. Yang keenam, perlindungan hukum bagi guru. Dan yang terakhir adalah penghargaan bagi guru. Oke, pada pembahasan berikutnya kita akan memahami peranan strategis dari Permendikbudristek sebagai landasan yuridis dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jika kita merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia itu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, baik pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, mereka akan menyerap berbagai aspirasi maupun masukan, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Ketika rumusan kebijakan tersebut telah disepakati, maka rumusan kebijakan tersebut akan dituangkan sebagai Permendikbudristek. Dan pelaksanaannya akan menjadi kewajiban yang perlu dijalankan oleh seluruh instansi pendidikan terkait. Disinilah Permendikbudristek memainkan peranan strategis, sebab keberadaannya menjadi landasan hukum yang kuat dan sah atas pelaksanaan suatu kebijakan maupun program. Sementara, tentunya kita memahami bahwa dari waktu ke waktu, kebutuhan dan tantangan dalam dunia pendidikan akan menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, kita membutuhkan serangkaian kebijakan dan program inovatif sebagai upaya untuk mengatasi dan menjembatani permasalahan dan tantangan yang ada. Dan dalam pelaksanaannya tentu kita membutuhkan landasan yuridis yang kuat dan sah secara konstitusi. Sebagai contoh, dalam menghadapi kebutuhan dunia pendidikan yang semakin kompleks, maka diperlukan adanya peningkatan mutu dan kualitas guru selaku tenaga pendidik. Maka dari itu, melalui Permendikbud nomor 26 tahun 2022, diluncurkanlah program Guru Penggerak, di mana melalui program ini, Kemendikbudristek memberikan pelatihan serta pendampingan bagi para calon guru penggerak selama 6 bulan. Pelatihan dan pendampingan tersebut bertujuan untuk menciptakan profil guru sebagai pemimpin pembelajaran sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pembahasan kali ini saya akan meng-highlight beberapa poin-poin yang dirasa cukup penting untuk dipahami. Poin yang pertama adalah di antara pasal 1 dan pasal 2 disisipkan satu pasal, yakni pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut. Standar Nasional Pendidikan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, ketentuan pada ayat 2 pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak didik difokuskan pada aspek nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosional. Kemudian ketentuan pada pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
bahwa standar kompetensi lulusan pada tingkat satuan pendidikan dasar akan difokuskan pada persiapan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, kemudian penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian pada satuan pendidikan menengah akan difokuskan pada persiapan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, penanaman karakter yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, serta mempersiapkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan pada tingkat yang lebih lanjut. Kemudian pada satuan pendidikan menengah kejuruan, kompetensi peserta didik akan difokuskan pada persiapan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan mempersiapkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan yang dipilihnya. Kemudian pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi akan difokuskan pada persiapan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, kemudian penanaman karakter yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, serta mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan juga sikap yang dimilikinya untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan secara luas. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat hukum berbasis nilai dan konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Indonesia sendiri ini memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isi dari undang-undang yang berkenaan dengan landasan pendidikan itu diantaranya ada pasal 31 ayat 1 sampai pasal 31 ayat 5. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lalu ada Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu ada Permendikbud nomor 26 tahun 2022 tentang peluncuran program guru penggerak yang sebagaimana ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Ngarso Suntulodo. Audio Jungle.